Halo teman-teman, tahu nggak sih kalau angka stunting di Indonesia itu cukup tinggi? Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, pada tahun 2024, 3 dari 10 anak di Indonesia mengalami stunting, atau setara dengan 4.482.340 balita di Indonesia loh. Meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan, jumlah balita yang mengalami stunting masih sangat banyak. Tapi, apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang dan infeksi yang berulang. Hal ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa anak yang pendek belum tentu mengalami stunting ya. Adapun beberapa dampak lain dari stunting yaitu, yang pertama, tubuh pendek dan kurus. Stunting membuat berat dan tinggi badan anak berada di bawah rata-rata anak seusianya. Tidak hanya terlihat kurus dan pendek, anak dengan kondisi stunting juga memiliki kulit, rambut, dan kuku yang kering. Yang kedua, rentan terserang penyakit. Hal ini terjadi karena stunting dapat melemahkan sistem imunitas tubuh anak, sehingga anak dengan kondisi stunting jadi lebih rentan terkena penyakit dan infeksi. Yang ketiga, kecerdasan di bawah rata-rata. Asupan makanan yang kurang baik bisa saja menyebabkan anak kekurangan gizi. Kondisi ini kemudian bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otaknya. Oleh karena itu, stunting berdampak pada kemampuan berpikir anak. Menurut penelitian, dampak stunting bisa membuat anak memiliki IQ di bawah rata-rata dan cenderung kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolah. Tapi, apa sih yang menyebabkan anak menjadi stunting? Yang pertama, kurangnya asupan gizi pada ibu selama hamil. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kasus stunting terjadi sejak anak berada dalam kandungan. Hal ini dapat terjadi akibat makanan yang dikonsumsi ibu selama hamil kurang bergizi, sehingga janin tidak mendapatkan cukup nutrisi. Yang kedua, kebutuhan nutrisi anak tidak tercukupi. Kurangnya asupan makanan yang kaya akan protein, mineral, zinc, serta zat besi bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Selain kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan kebutuhan nutrisi anak yang tidak tercukupi, terdapat beberapa faktor lain yang dapat menjadi penyebab stunting. Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemenuhan gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi, berat badan ibu tidak naik selama hamil atau kenaikan berat badan ibu kurang dari nilai ideal, dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang memainkan peran vital dalam fase tumbuh kembang anak. Gizi yang tepat itu tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh, termasuk otak dan organ vital lainnya. Anak-anak yang memperoleh asupan nutrisi yang optimal cenderung menunjukkan pertumbuhan fisik yang sesuai dengan usianya, memperlihatkan kemampuan motorik yang lebih baik, serta memiliki perkembangan kognitif yang lebih cepat. Selain itu, kecukupan gizi juga terbukti meningkatkan daya tahan tubuh sehingga anak tidak mudah terserang penyakit infeksi. Nah, beberapa asupan gizi yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal adalah kombinasi zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak sehat, serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Makanan yang direkomendasikan untuk anak usia dini meliputi untuk protein ada telur, ikan, ayam, tahu, dan tempe. Untuk karbohidrat kompleks ada nasi merah, roti gandum, dan juga kentang. Untuk lemak sehat ada alpukat, ikan laut, minyak zaitun. Untuk sayur dan buah ada bayam, wortel, brokoli, pisang, dan jeruk, serta sumber zat besi dan kalsium meliputi susu, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Perlu untuk kita ketahui bahwa makan makanan bergizi tadi itu sangat penting loh untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.
Hal ini dikarenakan yang pertama, asupan gizi yang cukup dapat mendukung pertumbuhan fisik anak. Gizi yang cukup membantu pembentukan tulang, otot, dan jaringan tubuh. Jadi anak gak gampang sakit dan tumbuh optimal. Selanjutnya yang kedua, dapat mendukung perkembangan otak dan kognitif anak. Nutrisi yang baik itu mendukung perkembangan otak yang optimal, meningkatkan daya ingat, kemampuan belajar, dan fungsi kognitif lainnya. Yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan yang keempat, dapat menurunkan resiko terserang penyakit. Nah, itu tadi merupakan beberapa penjelasan dari kami mengenai apa itu stunting sampai pentingnya asupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, yuk mulai dari sekarang perhatikan asupan gizi anak. Dengan gizi yang cukup, anak bisa tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, serta siap menghadapi masa depan dengan penuh semangat.